bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka bersama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang Allah datangkan kepada kita di saat yang mungkin ya, di waktu subuh masih banyak yang terlelap, tapi Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita nikmat bisa membuka kedua mata kita, bahkan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh ya, kajian subuh yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi cahaya, menjadi penerang untuk kampung kita di sini dan untuk penerang di kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berselawat kepada baginda kita, nabi besar kita, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga salawat dan rahmat selalu bercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Emang ada yang enggak diakuin sama Nabi Rasul, sama Nabi Muhammad, ada enggak? Ada. Ya. Mereka yang padahal adalah termasuk bagian daripada umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak diakui oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang mengaku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, tapi di saat bangun tidurnya yang dipikirkan hanya dunianya saja, hanya hak-haknya saja, tanpa memikirkan hak-haknya Allah dan tanpa memikirkan urusan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa orang tuh sekarang juga saja individualis. Kalau nggak yang menguntungkan buat dia, nggak mau dia kenalan sama orang, nggak mau dia ikut campur dalam urusan orang. Bahasanya marginal. Apa tuh marginal? Nggak ada margin, nggak kenal. Kalau marginal itu nggak ada margin, nggak kenal ya. Maka mudah-mudahan kita semua di sini, saya bersyukur kepada wabil khusus para pengurus ya, yang terus memikirkan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Maka dengan adanya kajian subuh ya, setiap pagi, wabil khusus setiap hari Sabtu gitu ya, ini bagian daripada memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena masjid tidak hanya dijadikan sebagai IO sholat. Oh, IO sholat, event organizer Pak. Ya, kalau acara IO itu kan siapin acara pas acara selesai gitu kan. Ada namanya IO praying, IO sholat, ibadah. Jadi cuma dibuka 5 waktu. Subuh buka tutup, zuhur buka tutup, asar buka tutup. Di masjid atau apa gitu. Jadi padahal istilahnya masjid itu adalah tempat orang bersujud, tempat orang kembali kepada Allah. Lain sama musola. Musola tempat sholat, udah sholat dulu. Maka masjid
harus bisa menjadi pusat pendidikan umat. Masjid harus bisa menjadi pusat kaderisasi umat. Masjid, percontohannya masjid apa? Masjid Nabawi kan. Coba lihat selesai sholat langsung mereka bikin perhalakohan kan. Kiai-kiai satu-satunya udah pada siap langsung di pojok-pojokan. Mau belajar fikih sebelah sana. Mau belajar parenting sebelah sini. Mau belajar fikih muamalah sebelah sini. Mau belajar fikih toharoh, fikih sholat. Ibaratnya begitu. Maka ada beberapa masjid yang udah disiapkan nomor telepon sama ustadznya kan. Konsultasi parenting, konsultasi fikih muamalah bisnis jual beli. Karena ternyata jual beli nggak cuma hanya soal riba saja. Ada goror di dalamnya, ada syubhat di dalamnya, ada akad-akad batil di dalamnya, ada fasad, akad-akad yang membatalkan. Maka menjalani kehidupan tidak hanya sekedar jalan begitu saja kan, tapi juga paham. Sama kayak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak ada namanya istilahnya 3 dimensi doa. Ada 3 dimensi doa. Apa tuh yang dimaksud dengan 3 dimensi doa? Dimensi yang pertama adalah berdoa. Apa bedanya berdoa sama membaca doa? Sama kayak jadi pengurus masjid sama benar-benar mengurus masjid. Sama tuh, ya kan? Di sini mah insya Allah orang-orangnya udah orang-orang yang termasuk mengurus masjid yang sebenarnya. Bukan mengurus tempat orang sholat saja, tapi mengurus masjid yang sebenarnya. Sama kayak kita berdoa yang sebenarnya. Loh, emang ada berdoa yang nggak sebenarnya, Pak? Contoh nih, Pak. Ini ada tulisan handphone Infinix IMEI 3541478407. Kira-kira kita bisa bacanya nggak, Pak? Nggak baca huruf sama angkanya bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi pertanyaannya, kita paham nggak maksudnya apa? Betul ya? Kita nggak paham maksudnya apa ini kan gitu. Hanya orang coding saja, orang yang buat saja yang paham, betul ya? Sama kayak ingredients, atau ada artikel bahasa Inggris, ya, atau bahasa Jepang tapi tulisannya pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Jepang gitu. Cuma susunannya kalimatnya pakai bahasa Indonesia. Bisa bacanya nggak, Pak, kira-kira? Iya, bacanya san se, pakai san SANSE. Bisa bacanya kan itu? san se nah, kita bisa bacanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kira-kira paham nggak, Pak? Enggak kan? Sama kayak kita nih berdoa setiap 5 waktu sholat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Pertanyaannya, paham nggak maksudnya apa? Ada doa kita sujud itu sakti banget, Pak. Subhana rabbil a'la. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afni wa'fu'an. Itu maknanya dalam banget. Nah, sekarang pertanyaannya, rabbil firli warhamni wajburni ada apa? Artinya apa, Pak? Wajburni. Ada yang tahu? Wajburni? Ibu-ibu ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Wajib murni apa? Wajib murni apa? Coba, ayo. ini masih penting, Rit. Ternyata kita banyak, Pak, hanya membaca doa. Ya Allah, Rabbil ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Apalah hamba ya Allah. Warhamni, sayangilah hamba ya Allah. Rabbil firli warhamni wajburni, ya, tutuplah aib-aib hamba ya Allah. Tutuplah aib. Kita ini kan mulia, kita ini bagus, kita ini keren karena
orang nggak tahu aib kita, betul betul. Yang mungkin diomongin sama orang itu nggak lebih buruk daripada yang aib yang kita sembunyikan sebenarnya. Mungkin ada orang ngomongin kita di belakang kita kan gitu ya. Tapi sebenarnya aib kita tuh lebih buruk daripada yang diomongin sama orang itu. Maka setiap sholat 5 waktu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajat kami ya Allah. Angkatlah kedudukan kami ya Allah. Warzuqni, dan cukupkanlah rezeki kami ya Allah. Wahdini, dan berikanlah kami petunjuk ya Allah. Wa'afini, dan sehatkanlah kami. Maafkanlah. Wa'fu anni, dan maafkanlah kami. Itu doa itu cakep banget gitu. Tapi sayangnya kita ini baru dimensi pertama. Itu banyakkan membaca doa, bukan berdoa. Itulah kenapa ada orang sholat kok susah khusyuknya. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan sholat tapi belum memahami makna setiap bacaan sholat. Makanya ada orang sholat ketika baca itu sampai nangis gitu. Pernah ya ada yang tersentuh karena saking paham itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Tolonglah hamba. Maliki yaumiddin. Engkau Allah yang merajai seluruh hari pembalasan ya. Engkau Allah yang merajai seluruh alam semesta ini. Bagimu mudah ya Allah. Maka dimensi yang pertama berdoa. Berdoa itu gimana? Yang pertama adalah paham dengan apa yang kita baca. Jadi kalau saya doain di sini, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Yang terlilit hutang, Allah angkat hutang-hutangnya. Yang punya masalah dengan keluarganya, Allah hadir di dalamnya, Allah selesaikan segala permasalahannya. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleh. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang sayang kepada kedua orang tuanya, yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Amin ya. Begitu saya doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal wa na'udzubika min fitnah dajjal. Beda enggak Pak sama yang doa pertama tadi saya baca? Makanya ketika disuruh berdoa gitu kan ada bajing-bajuri ya Pak. Bajing-bajuri kan pernah ya, kata bajing-bajuri masih pernah nggak Pak? Gitu ya. Itu ada kan diminta untuk pimpin doa, tolong pimpin doa gitu kan dari Arab gitu. Terus bapaknya nih yang pengunjung dari Arab nih kan, lah anda ada uri doa gitu. Amin gitu kan, lah ayo paham amin. Anda takkan di luar Arabia nanti kan, amin gitu, amin. Padahal saat itu saya lagi ngomong ke bahasa Arab, kenapa kalian semua amin gitu? Astagfirullahaladzim, amin. Kenapa? Karena banyak orang yang membaca doa tapi dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Maka yang pertama dari berdoa adalah, kemudian yang kedua dari hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Ibarat ya, children see children. Bapak, kakek gitu, punya anak, punya cucu. Anaknya main-main, terus dibentak-bentak, dimarahin gitu, teriak-teriak. Kamu nih anak jadi kayak gimana sih? Jangan lari-larian deh. Dimarah-marahin.
Responnya biasanya gimana? Ada yang anaknya takut, diem, ya kan? Ada yang dia pada akhirnya meniru kita, gitu ya. Juga lakukan hal yang sama di luar kan, gitu. Tapi bayangkan ketika Bapak sampaikan itu dari hati kan. Bapak pengen sini, pengen ngobrol. Kita ngobrol sama anak kita. Gimana sih? Kita duduk samakan frekuensi. Posisinya tidak di atas, nunjuk-nunjuk, tapi dipanggil. Responnya gimana Pak kira-kira? Duduk sih. Bagus Pak kira-kira. Dari paham. Yang kedua, hati dari hati. Pegang. Pegang pundaknya. Nah, Bapak berdoa semoga kamu jadi anak yang soleh. Bapak yakin kamu bisa menjadi anak pemimpin masa depan. Anak digituin Pak kira-kira gimana responnya? Sama ya. Kita kan juga begitu Pak. Bapak kira-kira nih Bapak nih, kalau ada yang negor di muka umum gitu ya, dengan cara yang kasar, dengan nada yang tinggi, kira-kira gimana responnya Pak? Ini orang nggak tahu adab gitu kan? Nah, kita pasti begitu tuh kan? Coba kan bagi pagi, mohon maaf tadi ada yang sakit. Nah kan gitu. Beda nggak Pak? Kita dari hati, sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampaikan. Maka berdoa itu yang pertama dari hati. Yang kedua paham. Yang ketiga yakin. Yakin. Karena ada orang yang berdoa, tapi dia yang membatalkan doa tersebut. Loh kok bisa? Saat minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah ke rumahmu ya Allah. Saya pengen berangkat haji ya Allah. Saya pengen berangkat umroh ya Allah. Tapi kayaknya susah ya Allah. Betul apa betul? Kita yang berdoa, kita yang membatalkan doa tersebut. Kita ngomong ada orang tua ngomong sama ustadznya, konsultasi. Saat mohon doanya Ustaz, doain anak saya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, mudah-mudahan jadi anak yang baik. Soalnya susah banget Ustaz dibilanginnya. Susah Ustaz. Saya ngomongin apa nggak bisa Ustaz. Kira-kira nih gitu kan. Doanya gimana tuh jadi gitu? Pengen anaknya jadi anak yang soleh atau jadi anak yang susah dibilangin? Ya kan? Gitu. Dia sendiri yang berdoa, dia sendiri yang membatalkan doa tersebut. Dia nggak yakin. Oh, lagi Pak Pak Ma, Pak Bambang. Nah, saya ngomong ke Pak Bambang, Pak Bambang, saya kayaknya lagi butuh pulsa nih Pak Bambang, kerja nih Pak Bambang. Gak usah banyak-banyak Pak Bambang, 10.000 juga nggak apa-apa. Kira-kira Pak Bambang akan kirim berapa? Bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000 kan gitu kan? Sudah satu pakai aja satu. Tapi saya bilang begini, tapi ngeliat dari mukanya Pak Bambang, saya nggak yakin Pak Bambang punya pulsa segitu. Gimana kira-kira perasaan Pak Bambang gitu? Gimana Pak kira-kira Pak? Saya minta tolong sama Pak Bambang, saya minta tolong sama Pak Bisa. Kayaknya robek nih, ya kan? FC ini Pak tadi Pak. Tapi kayaknya melihat muka Pak Bisa kayaknya nggak perlu jadi handphone FC gitu. Paling mikro, ya bukan tahun zaman jadul Nokia kali gitu. Kira-kira gimana Pak? Kesel nggak Pak? Itu manusia Pak ya? Bukan berarti kita menyamakan sifat Allah sama sifat manusia, bukan. Gitu. Tapi bagaimana adab kita ketika kita minta sama Allah, ya kan? Bagaimana adab kita minta sama Allah? Kita adab kita minta sama manusia aja. Kita nggak yakin sama orang. Padahal Pak Mis tadi pensiunan, punya harta banyak gitu. 10.000 mah nggak ada artinya pasti gitu.
100.000 juga saya kasih kan gitu. Tapi diremehin Pak, diremehin, kayaknya nggak bisa. Masjid yang punya siapa Pak? Allah. Allah Maha Kaya bukan Pak? Allah lagi. Tapi kadang-kadang kita sendiri kok yang nggak yakin Pak. Ya Allah, gimana? Kayaknya susah bikin sini disuruh kayak Jumatan ya. Kayaknya nggak bakal bisa, susah lah. Cita-citanya ketinggian saat. Tuh kita sendiri yang berdoa, kita sendiri yang membacakan doa. Tapi ditanya, tapi pengen nggak umat Islam ini kumpul berjamaah? Ya kan, solid, kuat, menguatkan. Pengen nggak saat? Pengen saat itu. Pengen nggak kita semua ini subuh terus berjamaah? Pengen saat. Tapi, ya kan? Dia sendiri yang berdoa, dia sendiri yang membacakan doa. Tapi di sini memang udah susah kata orang-orangnya. Belum dicoba, belum dicari-cari lagi, gagal, trial error lagi, cari lagi. Kan kita ngurus perusahaan, ngurus bisnis kan gitu Pak ya. Gagal, uji, jualan kan gitu. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, terus eksekusi istiqomah kan. Maka nanti Allah yang akan perjalankan, Allah yang akan mudah. Maka sama seperti betul. Dari hati, paham, yakin. Yakin dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita doa. Jangan sampai kita yang membatalkan doa. Ini kalimatnya ada namanya the power of N, paradox of law. Apa Pak? The power of N, paradox of law. Kekuatan kalimat kata dan paradox of kalimat kata. Tapi itu digunakan di depan kalimat yang negatif, bukan di kalimat yang positif. Maksudnya gimana? Contohnya sama kita kayak ngomong sama anak, ngomong sama saudara, kamu nih ya, saya lihat kamu tuh keren, gagah, bambang putih, ganteng, kaya. Saya bilang gini, tapi ya, ujungnya enak apa kira-kira Pak? Itu tuh sering kali ya kita ngingetin saudara kita, ngingetin teman kita, ngingetin anak kita. Nah, kamu tuh anaknya tuh ganteng, kamu tuh soleh, kamu tuh bisa belajar, kamu bisa. Tapi ya, ujungnya enak kira-kira Pak? Seolah-olah kita ditinggikan, seolah-olah kita diangkat, ya ujung-ujungnya dijatuhin ya. Ujung-ujungnya dijatuhin, ujung-ujungnya gak enak. Itu paradoks of law. Maka gunakan kalimat tapi itu untuk yang kalimat zakanya negatif. Misalnya kita punya teman, ya kan? Bapak nih orangnya saya perhatiin pakaiannya berantakan, saya kan gitu. Sudah ganteng-ganteng banget gitu kan saya. Tapi kalau bapak sekali ngomong, tuh orang pada dengerin. Bapak tuh kayaknya punya karisma yang tinggi, karisma yang luar biasa. Kira-kira Pak? Kalimat tadi negatif tadi, begitu ada tapi tadi, jadi positif nggak? Jadi tapi itu kalimat yang sifatnya negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Iya sih kan kita ini memang sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam ini akan terpecah belah jadi 73 golongan. 72 golongan. Jadi kita nggak bakal bisa bersatu Ustaz. Kita itu seperti buih di lautan. Ini kebenaran atau pembenaran? Harusnya gimana kalimatnya? Iya sih. Kita tuh seperti buih di lautan. Karena itu Allah Rasulullah ingatkan jangan sampai kita seperti buih di lautan. Jadi hadis itu tuh bukan untuk pengukuhan agar kita seperti buih di lautan. Udah akhirnya kita cuek gitu ya. Udah dasar distribusi. Kita udah sudah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terus gitu. Enggak, ya kan? Allah sampaikan itu jadi peringatan. Sama kayak gini, pintu tulisannya geser, itu tulisannya geser. Ini orang meleng, terus jalan aja ke depan, pintunya udah ditutup nih, perasaan dia dibuka. Terus ada temennya sebelahnya ya, manggil-manggil, Pak, lihat depan Pak, nanti kejedot.
nanti kejedot. Kamu tuh ngomong yang baik-baik sambil main handphone gitu kan, kagak diperhatiin tuh jalan kan gitu. Ngomong tuh yang baik-baik gitu. Terus di jalan terus, kira-kira beneran kejedot nggak Pak? Kejedot nggak kira? Begitu kejedot dia bilang gitu, kamu sih doanya nggak benar gitu, nyalain saya. Dia dikasih tahu, bapak aja dikasih tahu tadi kan gitu. Jangan meleng Pak, yang depan gitu. Ntar kejedot gitu. Maksudnya itu untuk mengingatkan kita kan gitu ya. Hadis-hadis Rasulullah tuh untuk mengingatkan kita kan gitu. Udah seperti ini kan gitu. Di jalan terus itu sama kayak kita ke anak juga begitu Pak. Nah, jangan kayak begini ya Pak. Ya nak, nanti begini. Kan kita tahu tuh biasanya kan. Itu tuh bukan ngedoain gitu. Itu ngasih tahu. Nah, sholat yang rajin, nanti hidupmu susah. Itu bukan ngedoain, bukan nyumpahin gitu. Betul apa betul? Faktanya begitu kan gitu. Makanya Allah bilang hayya ala sholat, hayya ala falah. Marilah kita sholat, marilah kita menuju kemenangan. Kalau kita sholat, dimenangkan sama Allah. Semua urusan dimudahkan, dilancarkan. Itu yang kalimat membuat kita ya. Saya ada kalimat yang disampaikan oleh guru saya, PKI saya, Ayahman, Lukman. Iya sih, bikin sholat subuh seperti berjumatan itu susah. Tapi nggak mustahil bagi Allah. Mustahil nggak Pak bagi Allah Pak? Kalau Allah bilang kun, jadi nggak Pak? Tapi kita tetap berproses. Kita tetap istiqomah. Kita tetap yakin. Kalimat tapi itu, ya kan? Kalimat negatif ada tapi jadi positif. Iya Sat. Anak saya memang susah dibilangin Sat. Anak saya memang masih suka ngeyel. Tapi saya yakin Sat. Anak saya tuh besok bisa jadi pemimpin masa depan. Nanti dia akan dewasa tuh. Ya kan? Tapi dia akan jadi anak yang luar biasa. Beda kan? Wah, saat subuh seperti dikatakan bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Kalau ada kalimat yang memang dibilang tapi susah saat itu kan, iya memang susah, tapi nggak mustahil bagi Allah. Nah, kalimat dipatahin lagi kan gitu kan, beda akhirnya. Yang tadinya mungkin susah, iya juga ya. Ya, kalau Allah bilang kita kan bukan Tuhan kan gitu. Kita bukan Tuhan. Ya, paham dari hati. Terus ya, yang kedua, dimensi yang kedua dari berdoa, dari dimensi doa adalah doakan orang lain. Doakan orang. Kenapa Pak? Karena ketika kita mendoakan orang lain, doa itu balik kembali kepada kita. Ya kan? Dijawab oleh malaikat, amin wa iyyaka. Ya Allah, kabulkanlah dan jadikanlah doa itu kembali kepada mereka yang mendoakannya. Didoain Pak sama malaikat Pak. Wasilahnya Pak, kita doakan orang lain. Pak, mudah-mudahan Pak Bapak Allah lapangkan rezekinya. Pak Bapak Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh. Allah menjadikan anak-anaknya yang soleh dan soleh. Allah mudahkan segala urusan. Terus Allah bilang, saya doakan semua yang ada di sini, yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan, Allah hadir dalam setiap aktivitas kita, Allah hadir dalam setiap kebijakan kita, Allah hadir di dalam rumah tangga kita, sehingga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi rumah tangga yang dirindukan surga Allah. Begitu saya doakan, dijawab sama malaikat. Makanya doanya tuh yang baik-baik. Marah sama anak kita, doakan yang baik-baik. Dasar kamu anak kita. Gitu Pak. Ya, itulah kalimat yang sering setiap khotib baca.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Itu surat apa ayat berapa coba? Surah Al-Ahzab surat 33 ayat 7 33-70. Ada terusannya. Yuslih lakum a'malakum. Nanti niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatanmu. Pak, berarti yang memperbaiki kita atau Allah? Yang jadikan anak kita soleh kita atau Allah? Syaratnya apa, Pak? Qaulan syadidan. Nah, kitanya berkata yang baik dulu, kitanya berkata yang benar dulu. Bisa, insya Allah. Kamu tuh bisa, kan? Kamu bisa jadi anak yang soleh. Kamu bisa, itu. Saya yakin di sini semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab di wal akhir. Bisa jadi orang-orang yang selamat, husnul khatimah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Doa ini, ya kan? Ketika kita mendoakan orang lain, doanya baik-baik, yuslih lakum a'malakum, nanti Allah yang akan menyempurnakan amalan-amalan kita. Allah yang akan memperbaiki segala perbuatan kita. Allah yang akan perbaiki. Jadi kalau ada kalimat, ya Ustaz, gimana Ustaz, saya bahasa Arab aja masih terbata-bata Ustaz. Jangan terbata-bata, Quran aja saya masih baca Iqra Ustaz, kan gitu kan. Kayak susah kan. Minta dulu sama Allah. Satu kalimat salahnya aja kan gitu. Salahnya aja bernilai pahala. Boro-boro saya mau paham baca kalimat apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asil. Boro-boro saya mau paham, saya belum paham, saya nggak bisa kan. Kayaknya susah, saya udah usia gitu kan. Kalimatnya ini akhirnya membatalkan nggak? Bahkan saya cenderung meremehkan sang pencipta. Meremehkan sang pencipta. Subhanahu itu bila. Pada Allah banyak, Allah Maha Kaya. Maka doakan orang lain. Jangan sampai doa yang keluar itu yang jelek. Itu orangnya sering banget susah buat dibilang. Ya, itu nanti kita masuk kita juga nanti akan jadi seorang yang susah dibilang. Kita ngomong sama anak kita, ya Allah, kamu tidak ada nakal banget sih. Nah, tuh hati-hati tuh, ya kan? Jadi pengennya kita anak itu jadi anak yang soleh atau jadi anak yang nakal kan gitu. Kamu ini jadi anak susah banget sih. Dibilanginnya, nah, tuh hati-hati tuh. Karena Allah perintahkan qaulan syadidan. Kata yang baik-baik aja dulu, walaupun kenyataannya belum kan gitu. Saat saya mau orang pemarah, saya mau dibawa aja kayak gitu. Enggak juga kan gitu. Bisa. Jadi qaulan sadidan yuslih lakum a'mal. Maka ketika dia berkata yang baik, berkata yang benar, nanti Allah yang akan memperbaiki. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ada SOP-nya. SOP setiap 5 waktu sholat. Ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai baca Quran, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Mengamalkan dan menyebarluaskan Al-Quran dengan baik dan kenapa? Karena Allah perintahkan kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling tolong menolong dalam menyampaikan kebenaran dan saling tolong menolong dalam menyampaikan kesabaran. Jadi sampaikan ke kalimat individualis, hati-hati ya kan? Bukan urusan saya. Nah, hati-hati. Ya kan? Bukan urusan saya. Tapi kalau buat ngomongin kejelekan orang, gibahin orang, nah itu baru keluarin kalimat itu. Bukan urusan saya, lain itu, gitu kan. Nah, tapi kalimat bukan urusan saya,
ya kan? Ini seringkali menjadi kalimat yang membuat kita individualis, tidak peduli dengan orang lain. Apa dampaknya? Apa efeknya? Pak, kita tidak menjadi umat yang terbaik. Apa contohnya? Contoh, saya sedih banget. Kemarin belum lama ada seorang wanita bocah SMP meninggal dunia asbab diperkosa sama temannya. Diperkosa terus dibunuh oleh 3 orang temannya. Ada tahu beritanya, Pak? Ya. Sama 3 orang temannya. Sama-sama bocah SMP. Begitu ditelusurin gara-gara kecanduan film porno. Kita nggak peduli, kita nggak lihat ada anak-anak di depan kanan kiri kita diamkan. Bergaul laki-laki perempuan malam-malam tengah malam kita biarkan, yang penting bukan anak saya. Hati-hati, ya kan? Ada kan begitu ya? Yang penting bukan anak saya. Padahal kalau kita di kampung dulu, Pak, di sini juga mungkin masih kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini semua anak orang itu anak kita gitu. Itu kalau di kampung ayah saya di Jombang tuh itu kenal, Pak, satu kelurahan, Pak. Satu kampung itu kenal. Wah, ini anak Pak Cito ya. Dikenalin tuh selalu datang. Wah, ini anak Pak Cito ya. Ajak makan, makan dulu, minum dulu, ngopi dulu kan gitu. Nawarnya bukan basa-basi, Pak, gitu. Beneran tawarin makan kan gitu, tawarin minum kan gitu. Jadi kalau makan itu, itulah yang akhirnya nggak ada yang miskin. Kenapa? Satu saling satu kan kenal kan gitu. Yang sampai ada orang yang meninggal dunia tapi nggak tahu, ada banyak begitu. Jadi yang pertama juga tuh udah sampai 2 minggu 3 minggu, ada yang sampai sebulan, begitu dibuka udah meninggal dunia. Kemarin belum lama sepasang kakek sama nenek, suami istri itu kan meninggal di kasur kan, nggak ada yang tahu, sampai tinggal tulangnya doang, kagak pernah ditengokin sama anaknya. Pada nangis semuanya, baru pada nyesel. Tetangganya nggak ada yang tahu, cium bau ya. Itu dimasuk ke dalam rumahnya ternyata. Itu jangan sampai kita seperti itu. Bisa jadi Pak, anak kita bukan pelakunya, tapi bisa jadi Pak, summa nauzubillah, anak kita jadi korbannya. Mau Pak kira-kira Pak? Makanya kan bapak-bapak yang punya anak gadis, anak perempuan, mau berani nggak Pak ninggalin anak perempuannya ini naik motor sendirian tengah malam gitu, jam 11 malam, jam 1 malam, berani nggak Pak kira-kira? Ya kan? Pasti dijamin kan? Pasti ditempel kan? Pasti kita nggak tenang kan gitu kan gitu. Ada nggak di sini mungkin berani buka toko emas, gitu, buka makanannya toko emas deh ya kan, toko buah, tokonya sholat ditinggal tanpa ditutup, berani nggak Pak? Kayaknya belum gitu ya. Tapi di Mekah, di Madinah sampai berani Pak gitu. Kenapa? Karena syariat Islam di jalan. Nah, itulah bagian daripada kita mendoakan orang. Yang ketiga, Pak, minta doa dari orang. Minta doa dari orang. Ini kita punya berapa? Berapa menit lagi? Atau menit lagi? Yang ketiga adalah minta doa dari orang lain. Infak, sedekah, zakat. Terus kita tulis, minta tolong doakan ini. Walaupun cuma 10.000 infaknya, cuma 5.000, 25.000, 50.000, boleh nggak kita minta doa? Boleh, wajib, ya kan? Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, kemudian doakanlah mereka. Maka doamu itu akan menenteramkan hati mereka dan membersihkan harta mereka. Jadi ini pengelola masjid sebenarnya membantu kita, Pak. Membantu apa? Kita untuk membersihkan harta kita kan gitu. Diingatkan. Bahkan perintahnya dalam Al-Quran, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Namanya ngambil, Pak. Itu jemput bola apa nunggu bola, Pak? Khuz min amwalihim, ambillah. Jemput bola apa nunggu bola? Hah? Jemput. Cuma nih SK-nya, ini kan dari Allah langsung, nih kan gitu. SK-nya dari Allah langsung ini, gitu. Jadi kalau ada orang ke rumah kita, ya kan, jangan bilang, oh
siapa tuh gitu kan, ya mesti minta duit, minta sumbangan. Bersyukur harusnya kan gitu. Kenapa? Karena dengan wasilah mereka yang datang nyamperin kita kan gitu. Nah, kita harta kita dibersihkan oleh Allah. Satu. Kedua ya kan, bersyukur berarti ada orang yang masih memperhatikan kita. Kanan kiri nggak tahu. Rumah orangnya kagak ada kan, artinya meninggal di dalam kan gitu. Bahkan sampai ada kejadian begitu ada orang yang diketok tetangga baru, assalamualaikum, dia ngasih makanan sama ngasih Quran. Oh lama banget, assalamualaikum, tiga kali nih, kedua kali datang orangnya, keluar, ambillah makanannya, oh ada siapa nih Pak, makasih Pak ya gitu. Dia si orang ini nih tetangganya nih, makasih Pak ya gitu. Dia heran kok makasihnya sampai segitunya gitu. Begitu dia balik gitu kan, dia makan terus dia baca Quran nangis. Besoknya dia ke masjid, ketemulah sama orang yang ngasih tetangganya. Dia bilang, dia cerita, Pak, sebenarnya saya lagi susah. Begitu Pak datang ke rumah saya, sebenarnya saya lagi pengen gantung. Jadi dia udah nyiapin tali, udah pengen gantung diri. Tiba-tiba ada yang assalamualaikum, ting tong gitu kan. Assalamualaikum, kagak jadi gitu kan. Kagak jadi. Begitu datang ya kan, sering dibaca sama kata RPK sama Kiai Masyur gitu. Begitu keluar dapat makanan, dapat Quran. Kan ada orang-orang yang dia nggak mau menceritakan masalah dia kan gitu dan sebagainya kan gitu ya. Begitu wasilah ada temen yang datang, kita aja cerita sendiri. Coba deh lihat anak kita deh. Kalau nih disuruh sama orang tuanya kadang-kadang gitu. Kita dulu mah lagi capek gitu. Begitu pulang kerja ya kan, capek. Begitu temannya datang, gitu kan, Udin gitu gitu. Main bola yuk gitu kan. Tadi katanya capek gitu. Bener gak Pak? Ya kan? Langsung semangat ya Pak? Ada temannya yang datang. Iya deh. Langsung. Yang tadi kagak jadi bunuh diri Pak. Kenapa? Wasilah Bapak datang. Bapak ngasih makanan. Bapak ngasih Quran. Ada terjemahannya. Begitu sih. Dan kami pasti berikan ujian kepada kalian. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Tembak. Dapat kabar gembira. Siapa mereka yang ditimpa musibah? Mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi itu bukan ketika orang meninggal aja Pak ya gitu. Ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka minta doa dari orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari masjid ini, ya kan? Begitu Jumatan diumumin gitu kan. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang telah meninggal, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Amin. Ada ahli tahajud di situ, ada ahli duha di situ. Ada yang doanya itu langsung tembus ke langit Allah. Ada yang tahu nggak Pak kira-kira? Ada yang tahu. Minta doa. Jangan gengsi, ya kan? Minta doa aja, udah doain aja. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, doain saya ya. Itu. Itu namanya 3 dimensi. Yang pertama apa Pak? Singkat Pak. Dimensi pertama berdoa. Dimensi pertama apa? Berdoa. Berdoa itu dari mana Pak? Dari hati, paham, ya, yakin. Dimensi kedua apa? Doakan orang lain. Ya kan? Doakan orang lain. Saya belum pandai doa lisan saya doain orang lain. Itu harus bisa dilatih Pak. Latih doakan orang lain. Kenapa? Karena kita pengen juga, ya kan, didoakan malah gitu, ya kan? Karena kita juga pengen apa yang kita sampaikan itu kembali kepada doa. Dimensi yang ketiga, minta doa dari orang lain. Minta doa, infak, sedekah, minta doa, ya kan? Malah jangan dinyinyir, udah cuma nyumbang 5.000, doanya panjang banget lagi gitu kan gitu. Ya kan? Ada apa? Ya kan gitu kan? Gitu. Jangan Pak, jangan gitu kan. Ya ini memang itu disuruh Allah berdoa, minta doa gitu kan. Syukur-syukur alhamdulillah, minta ngasihnya banyak ya kan.
doanya banyak. Nah, kita yang terima ya kan, doakan. Mau orang nyumbang 5.000, 2.000 ya kan, minta doa cuma 2.000 doang, tapi minta doanya panjang gitu. Boleh nggak Pak? Boleh banget, jangan diin deh cuma 2.000 gitu kan, doanya panjang banget lagi gitu. Minta doanya panjang banget lagi. Nah, jadi minta doa dari orang lain. Karena kita nggak tahu doa siapa yang dijawab. Kayak ada gerakan infak beras, gerakan mustahil produktif gitu kan. Di masjid kan ada gerakan infak beras masjid, ya, ada masjid makan-makan. Masjid makan. Nah, ada SOP-nya, Pak. Jadi ini ayah man di masjid kapal muzarat, masjid gratis makan-makan tuh bukan cuma sekedar ngasih makan. Jadi sebelum ngasih makan, sebelum makan bareng, kita doa bersama. Ya Allah, ya Rob, yuk kita sama-sama di nanti. Kita sarapan bareng-bareng gitu ya. Semoga apa yang kita makan, apa yang kita minum menjadi energi untuk kita beramal soleh. Menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur. Semoga apa yang kita makan, apa yang kita minum menjadi wasilah Allah datangkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan istiqomah dalam kita. Baru Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Jadi doanya pertama, semoga apa yang kita makan menjadi energi beramal soleh. Yang kedua, semoga apa yang kita makan menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur. Yang ketiga, semoga yang kita makan menjadi wasilah Allah datangkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan dalam. Ya Allah, Ustaz, mau makan aja panjang batu aja tadi. Saya ngajar Pak di Saint Peter Catholic School. Saint Peter Catholic School di high school, sekolah internasional rata-rata gitu, high school Kelapa Gading, ngajar di Binus itu juga gitu ya. Itu Pak, kalau mereka makan siang Pak, doanya panjang banget Pak. Tuhan, berkati kami. Oh, susu banget Pak. Mau makan itu panjang banget doanya Pak. Kita. Gitu kan? Ya jangan begitu, doa. Kenapa? Karena itu transfer ilmu. Satu, transfer adab. Tiga, transfer energi. Jadi nih, ketika kita lagi mau makan, sebelum makan tuh, akhirnya anak-anak apa? Ingat ya, jadi pribadi yang pada bersyukur. Apa yang ada di depan kita, syukuri. Ah, kan gitu, syukuri. Jadi ngelatih Bang, ngelatih. Apapun kan, syukuri. Nah, mudah-mudahan itu saja. Kita sama-sama yuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah tunjukkan jalan yang benar. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik. Allah wafatkan kita dalam suasana terbaik. Allah wafatkan kita dalam menyebut kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa cucu keturunan kami, dosa-dosa keluarga besar masjid ini ya Allah, dosa-dosa para pengurus kami ya Allah, dosa-dosa pengurus yang saat ini menjabat ya Allah, dosa-dosa seluruh para jamaah, seluruh keluarga besar masjid ini ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah yang telah meninggalkan para pewakif daripada masjid ini, orang-orang baik yang telah menginfakkan rezekinya, yang telah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah semoga pahalanya mengalir kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.